Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Zulkarnain. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait topologi jaringan. Baik, kita akan memasuki pembahasan di mana yang pertama mengenai pengertian secara umum terkait topologi jaringan itu sendiri, kemudian fungsi secara umum topologi jaringan, kemudian jenis-jenis topologi beserta kelemahan dan keunggulan dari masing-masing topologi jaringan itu sendiri. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait topologi jaringan secara umum. Nah, topologi jaringan secara umum yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Struktur jaringan yang digunakan pada topologi ini untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lainnya itu menggunakan kabel atau tanpa kabel atau nirkabel. Nah, itu merupakan pengertian secara umum topologi jaringan. Baik, yang kedua terkait fungsi secara umum topologi jaringan itu sendiri, di mana untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Itu merupakan fungsi secara umum topologi jaringan, di mana berfungsi untuk memastikan apakah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya saling terhubung untuk melakukan komunikasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis topologi. Ada berbagai jenis topologi jaring. Yang pertama yaitu topologi ring atau cincin, di mana jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk lingkaran atau berbentuk cincin, biasanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer dapat terkoneksi. Nah, itu merupakan topologi cincin atau topologi jaringan. Topologi cincin atau lingkaran. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan kelebihan dari topologi cincin atau topologi ring itu sendiri. Yang pertama, biaya instalasinya murah. Kemudian yang kedua, performa koneksi cukup baik. Kemudian yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Kemudian yang keempat, implementasinya cukup mudah dilakukan. Itu terkait topologi ring atau topologi cincin. Kemudian kekurangan dari topologi cincin atau topologi ring itu sendiri, yang pertama, jika terjadi masalah atau trouble, jaringan ini terbilang cukup rumit untuk diatasi. Nah, kemudian sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Nah, itu beberapa kekurangan dari salah satu kekurangan dari topologi cincin atau ring. Kemudian yang ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, maka koneksi di seluruh komputer yang ada akan terputus. Itu merupakan kekurangan dari topologi cincin itu sendiri. Kemudian kita masuk ke topologi star atau biasa dikenal dengan topologi bintang, di mana pada umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antara klien. Nah, di sini terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan yang ada pada topologi star atau bintang. Yang pertama, kelebihan topologi bintang itu sendiri atau star, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Nah, kemudian yang kedua, tingkat keamanan data daripada topologi ini cukup baik. Kemudian yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah jaringan, kemudian lebih fleksibel. Nah, kemudian kekurangan topologi star yaitu salah satunya
terhitung mahal, kebalikan dari topologi cincin atau ring. Ini cukup menguras biaya, cukup menguras kantong karena menggunakan banyak kabel untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Kemudian seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika switch mengalami masalah. Nah, kemudian sangat tergantung pada terminal pusat. Itu beberapa keuntungan atau kelebihan dan kekurangan pada topologi star. Kemudian masuk di topologi bus. Nah, topologi bus merupakan jaringan dalam bentuk yang lebih sederhana. Pada umumnya jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Nah, topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien atau konektor. Nah, jenis-jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Nah, kemudian ada beberapa kelemahan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangan dari topologi bus itu sendiri. Yang pertama, kita berbicara tentang kelebihan. Ada penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Kemudian mudah digunakan dan sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, biaya instalasi terbilang murah karena kabel yang digunakan cukup sedikit. Itu beberapa kelebihan. Kemudian ada kekurangan di mana sering terjadi tabrakan arus data. Kemudian proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Kemudian yang ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Kemudian jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Agak susah dalam penggunaan mengucapkan bahasa Inggrisnya. Oke, baik. Itu materi yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dipahami, dan saya juga akan menambah pemahaman saya, menggali lagi pemahaman saya terkait jaringan komputer atau topologi jaringan. Baik, sekian materi dari saya, sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.